Banyak hal yang udah terjadi di hidup kita. Sedih, seneng, marah, kecewa, bahagia. Semuanya itu ternyata belum cukup buat kita bisa mengenal diri kita lebih jauh. Tentang mengenal apa yang sebenarnya kita inginkan di dunia yang serba cepat ini. Sosial media dan lainnya. Malah bikin kita terlalu fokus keluar dan lupa bahwa diri kita itu juga perlu dilihat, difahami, dan dikenali juga. Bisa jadi kita udah sering banget ikut seminar motivasi, konsul dengan motivator-motivator ternama. Tapi ketika kita itu melakukan itu semua tanpa mengenal diri kita yang sebenarnya, maka semua itu ya jadi gak ada gunanya. Sama kayak ibarat kita lagi bangun rumah nih, tapi pondasinya gak dipikirin dulu. Ya sama aja dalam jangka waktu tertentu ya bakal rubuh juga. Nah, kenapa sih mengenal diri itu penting banget? Simak keseluruhan videonya biar kalian bisa dapat insight-nya. Proses mengenal diri ini udah kayak makan dan minum, yang mana adalah kebutuhan yang harus tetap terus dilakukan dalam hidup. Kenapa bisa gitu? Karena proses mengenal diri ini membantu kita jadi tahu kita itu orangnya seperti apa hal yang gak kita suka, dan masih banyak hal lainnya. Kita jadi bisa tahu kekuatan diri kita saat menghadapi masalah ketika kita lagi rentan. Kita jadi lebih mudah menerima diri kita. Selain itu, mengenal diri juga bikin kita gak mudah iri sama orang lain. Karena kita udah tahu semua orang punya waktu dan suksesnya masing-masing. Kita jadi gak gampang terpengaruh akan hal ini karena kita paham bahwa kehidupan orang lain itu beda sama kehidupan kita. Prinsip yang dianut orang lain juga beda dengan prinsip yang kita anut. Makanya dengan kayak gini kita jadi lebih bisa fokus sama diri sendiri, yang mana adalah hal yang masih ada di dalam kontrol kita. Selanjutnya, apa nih yang terjadi kalau kita nggak bisa mengenal diri kita sendiri? Yang terjadi adalah kita akan lebih rentan nih ketika menghadapi suatu masalah. Emosi jadi nggak stabil, dan hati yang kayaknya tuh gak nyaman banget gitu. Contohnya misal nih, teman-teman tongkrongan kita tuh semua udah punya pasangan, sedangkan kita belum. Gara-gara ini, kita ngerasa ini adalah kompetisi. Kita jadi ngebet juga buat cari, lalu akhirnya dapet terus pacaran. Nah, mungkin di awal kita akan seneng dan puas karena udah setara nih sama teman-teman kita. Tapi selang beberapa waktu, setelah dijalani kita jadi ngerasa gak bebas karena terikat. Padahal kalau aja kita waktu itu ya lebih bisa mengenali diri kita, kayaknya kita bisa aja tuh gak butuh pasangan kayak temen tongkrongan kita. Atau bisa aja kita nyarinya emang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Atau bahkan bisa jadi kita ternyata adalah orang yang lagi fokus sama karir dan kerjaan. Nah, kesalahan kayak gini itu bisa kita hindari kalau kita kenal sama diri kita sendiri. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lakuin gitu? Ini nih sering banget jadi jebakan. Kita tuh sering terperangkap dengan ambisi-ambisi pribadi yang kita ciptakan sendiri karena keadaan dan situasi di lingkungan kita yang terus seakan-akan itu nyuruh lari mulu gitu. Kita nggak boleh pelan, kita harus cepet. Padahal sebenarnya gak apa-apa juga kok kalau kita mau berhenti dulu, diam dulu, terus menyadari tentang kebutuhan diri sendiri. Kayak kita itu maunya apa gitu. Bisa jadi dari situ kita dapat kesimpulan hal esensial dalam hidup kita. Kayak tujuan hidup kita, mimpi-mimpi kita, cita-cita, dan masih banyak hal yang lain. Ada satu hal penting dalam proses ini, yaitu menerima diri sendiri dengan jujur. Yang mana adalah kita tuh tahu bahwa kita punya sesuatu di dalam diri kita yang jelek banget dan kita gak suka. Tapi buat nyelesain dan ngerubah itu tuh juga belum bisa gitu. Terima juga sisi positif yang orang tuh juga sering bilang ke kita, tapi kitanya nolak hal itu. Jadi apapun yang kalian temukan di proses ini, terima dulu, terima kalau itu adalah bagian dalam diri kita. Oke, kalau udah paham, lanjut. Dari sekian banyak hal yang harus kita kenali di dalam diri kita harus mulai dari mana dulu sih? Oke, pertama, kepribadian atau personality kita. Kita tuh orangnya gimana sih? Terutama saat kita sendiri, saat lagi sama keluarga, temen, bahkan orang lain yang gak kita kenal.
Bisa jadi kita orangnya pendiam nih kalau ada di rumah, tapi waktu keluar kita ternyata heboh banget. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan kita? Nah, kalau diperhatiin lagi nih ya, pertanyaan ini tuh sering banget ditanyain waktu kita lagi interview, komunitas, organisasi, kepanitiaan, dan masih banyak lagi. Dengan mengetahui apa kelebihan kita, maka kita akan paham, kita tuh bisanya apa sih? Terus kita itu ahlinya di mana sih? Kita bisa ngembangin diri kita di kelebihan kita ini dan membuat kita jadi punya value di sosial. Juga dengan mengetahui apa kekurangan kita jadi tahu apa persisnya yang harus dibenahi dari kekurangan kita itu. Karena tahu kekurangan kita apa ketika orang lain menjudge kita buruk, kita tuh jadi gak denial gitu, karena ya kita menyadari hal itu. Yang ketiga, value yang kita anut. Apa aja nilai dan prinsip yang kita anut. Karena value dan prinsip inilah yang akan berdampak tentang keputusan-keputusan ke depan di dalam hidup kita. Seperti menyelesaikan masalah atau konflik, berkomunikasi dengan orang lain. Yang bisa kita lakuin ketika nyari prinsip dan value ini adalah dengan cara ngelis beberapa hal yang kita pegang banget gitu di dalam hidup kita. Lalu carilah yang paling sesuai dengan hati kita tuh yang mana. Yang keempat, tubuh kita. Dengan kita tahu tubuh kita tuh seberapa kuat gitu ya, kita jadi tahu nih kapan harus ngegas, kapan harus jalan, dan kapan harus berhenti. Jangan lupa juga buat mengapresiasi tubuh sendiri dengan cara ya memberi nutrisi dengan baik gitu. Makan cukup, tidur cukup. Sehingga selain mengapresiasi ini juga bentuk kita menghargai diri kita sendiri. Yang kelima, tujuan hidup, cita-cita dan skala prioritas. Dengan mengetahui apa tujuan hidup kita gitu ya, kita otomatis bakal lebih tahu mana yang harus jadi prioritas dulu, mana yang enggak. Tapi ingat, buat sampai di itu semua, tentunya kita perlu perencanaan dan konsistensi. Jadi kita harus juga mengenal diri kita. Kita tuh termasuk orang yang seperti apa ketika melakukan sebuah pekerjaan, sampai akhirnya kita tiba nih di tujuan hidup kita. Nah, itu tadi adalah beberapa hal yang bisa kita lakuin buat lebih bisa mengenali diri sendiri. Terima kasih udah nonton video Your 20s ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka konten ini, dan jangan lupa share biar lebih banyak orang yang tahu. Sekian, aku Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!